Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Fitnah Tetangga, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so, wait a minute. Letakkan saja embernya di situ. Biar ibu yang ngepel sekalian. Kamu mandi sana, lalu layani Aji dengan baik. Masa di rumah baju sampai kayak pembantu gitu? Omel ibu. Aku hanya mematung mendengar perintah ibu. Baru kali ini aku melihat beliau begitu semangat beres-beres rumah. Mungkin memang ibu sedang bosan. Batinku. Aku pun segera mandi dan berdandan sedikit. Walau hanya polesan bedak dan lipstik ringan, cukup membuat Mas Haji tersenyum meriang. Tumben jam segini sudah mandi? Mau kemana, Mah? Tanya Mas Haji sambil meraih keruknya. Gak kemana-mana. Tadi ibu aneh, masa tiba-tiba minta sapu terus ngepel juga? Aku kan gak enak. Tapi ibu memaksa, ujarku lirih. Ya udah, biarin aja. Mungkin ibu pengen cari keringat. Kasihan di rumah terus. Mas Haji meraih tanganku. Pak, gimana kalau nanti sore kita ajak ibu jalan-jalan? Kalau besok aku mau masak-masak. Sepertinya bakalan sibuk sampai sore deh, usulku. Mas Haji mengangguk setuju. Ibu tidak menolak saat kami mengajaknya ke taman. Kaki Mas Haji sudah membaik walau masih harus dibantu kruk. Tapi untuk berjalan sudah kuat berlama-lama. Kami menyewa sebuah taksi untuk sampai di sana. Syukurlah, ibu terlihat senang, walau masih tidak banyak bicara. Aku mengajak mereka duduk di dekat tempat bermain anak. Sidik asik mengoceh melihat anak-anak kecil bermain perosotan. Ya, sesaat suasana menjadi canggung. Walau pikiran terasa segar, tapi tak ada satupun dari kita yang mengobrol hangat. Bu, apa ibu mau makan sesuatu? Biar saya carikan di depan sana. Tunjukku ke seberang jalan. Ibu menggeleng. Ibu sakit? Kayaknya kok pucat gitu? Tanya Mas Haji. Enggak, cuma kangen bapak aja. Besok ibu mau pulang, ujar ibu dengan suara bergetar. Ada air mata yang mengambang dan berusaha ditahannya. Apa enggak nunggu bapak aja, Bu? Katanya akhir bulan ini bapak selesai panen. Aku mencoba membujuk wanita separuh abad tersebut. Lagi-lagi ibu menggeleng. Tingkahnya seperti anak kecil yang merajuk. Oh ya, kita telepon bapak aja ya. Mungkin beliau sudah di rumah. Aku mengambil ponsel dan melakukan panggilan video. Tak berapa lama langsung diangkat. Untunglah sinyal di taman lebih bagus daripada di rumah. Halo, ada apa nak? Kalian baik-baik saja kan? Alhamdulillah pak, Mas Haji sudah mendingan. Ini kami juga lagi jalan-jalan di taman. Tapi kayaknya ada yang kangen nih. Aku tersenyum dan memberikan ponsel ke ibu. Ibu meraihnya sambil cemberut. Ada apa bu? Kangen ya? Terdengar suara bapak terkekeh di seberang sana. Ibu makin cemberut. Enggak, mau pulang. Bosan di sini, jawab ibu singkat. Bapak menghentikan tawanya melihat raut wajah ibu yang serius. Ya sudah, besok bapak jemput. Bapak siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Panggilan diakhiri sebelum aku menjawab salam. Mungkin bapak benar-benar khawatir dengan ibu yang tiba-tiba minta pulang. Ocehan sidik membuat perhatian ibu teralihkan. Beliau menggendong bayi itu ke arah perosotan dan bermain-main dengannya. Aku sedikit lega melihat ibu yang kembali ceria. Mbak Ajeng mengirim pesan.
memberitahu titipanku sudah ada di rumah. Kelapa parut dan kunyit serta bahan-bahan lain yang kuperlukan untuk acara besok. Maaf mbak, saya sedang di taman, nanti pulangnya saja ya saya ambil. Terima kasih sebelumnya. Saya antar juga gak apa-apa kok mbak, kabari saja kalau sudah pulang, balas Mbak Ajeng. Aku tersenyum. Alhamdulillah, masih banyak orang baik di sekitarku. 4:30 kami pulang. Ibu sudah tak sediam tadi. Beliau memangku Sidik sambil mengajaknya bercanda. Aku benar-benar bersyukur apa yang selama ini kunantikan akhirnya terjadi. Sidik akrab dengan neneknya. Tiba di rumah, Mbak Ajeng sudah menunggu di gerbang bersama suaminya. Ya, aku makin tidak enak karena merepotkan. Ya Allah mbak, maaf banget ya jadi merepotkan gini. Enggak mbak, ini saya baru saja sampai dan kebetulan memang mau pergi jadi sekalian jalan. Mbak Ajeng menyerahkan 2 buah kantong kresek. Kalau gitu saya pamit dulu ya, besok jam 6:30 saya kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saut kami. Mereka belum punya anak? Tanya ibu saat kami sudah masuk rumah. Belum, sudah 4 tahun kayaknya, tapi memang belum ada niatan untuk hamil. Kata Mbak Ajeng mau fokus karir dulu. Jawabku yang langsung ke dapur untuk menaruh belanjaan. Kasihan, gumam ibu sebelum membawa Sidik ke kamar. Aku segera merebus air untuk mandi ibu, sambil menyiapkan makan malam. Tapi wanita itu sudah masuk kamar mandi sambil berkata, "Ibu mau mandi air dingin aja, gerah." Aku tertegun. Selama di sini walau cuaca panas sekalipun, beliau tetap mandi air hangat. Karena kata bapak langsung flu kalau mandi air dingin. Sama seperti kakekku dulu yang tidak bisa mandi air dingin dan juga minum air putih. Pasti langsung kena flu dan itu bisa sampai seminggu. Aku melanjutkan memanaskan sayur dan membuat teh. Mas Haji meminta kopi hitam pahit dan pisang goreng. Untung ada stok pisang kepok di kulkas. Setelah sholat maghrib kami makan bersama. Ibu hanya makan sedikit dan lebih banyak meminum teh. Saat ku tawari pisang goreng pun beliau menolak. "Ibu mau tidur," ujarnya setelah sholat isya. Wajahnya terlihat sangat lelah. "Mau saya pijit dulu bu," tawarku. Beliau menggeleng. Hanya minta minyak angin yang akan dibalurkan sendiri. Jujur aku merasa tidak enak. Sepertinya ibu sakit, tapi tidak mau bicara. Semoga besok kalau bapak sudah sampai ibu baik-baik saja. Mbak Ajeng terlihat mahir di dapur. Wanita cantik itu tidak segan-segan mengangkat dandang berisi nasi panas, bahkan mencuci piring. Walau hanya berdua, kami menyelesaikan pekerjaan ini dengan singkat. Bu Sardi terkadang membantu saat Sidik tertidur. Akhirnya selesai juga ya. Mbak Ajeng duduk selonjoran. Aku menghitung lagi jumlah box yang sudah terisi. Alhamdulillah, pas. Makan dulu yuk, Mbak Ajeng, Bu Sardi. Oh iya, mertua Mbak Ratna kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Tanya Bu Sardi. Masuk angin bu, tiduran di kamar. Sebentar ya, saya bawa makanan ke beliau dulu. Ini silahkan dimakan, jangan sungkan-sungkan deh. Aku menata kue-kue dan nasi serta lauk di piring, lalu mengantarkannya ke kamar ibu. Bu, makan dulu. Diminum tehnya mumpung masih hangat. Ini saya masih ada jamu masuk angin. Diminum juga ya. Aku menyentuh dahinya, tidak ada demam. Nanti aja, jawab ibu dengan singkat. Aku makin cemas. Kupanggil Mas Haji, mungkin saja ia bisa membujuk ibu agar makan. Kutinggalkan mereka berdua dan kembali menemui Bu Sardi dan Mbak Ajeng. Oh ya, ini mau dibagi sekarang aja mbak? Tanya Mbak Ajeng. Boleh mbak. Maaf ya merepotkan terus. Gak apa-apa mbak, sewajarnya kita bertetangga ya, memang begitu, kata Bu Sardi. Mereka pun membawa 20 kotak nasi kuning dan kue untuk dibagikan ke tetangga sekitar. Aku melanjutkan beres-beres rumah lalu mandi. Esoknya bapak sudah sampai. Ibu terlihat sehat kembali dan mulai mau makan. Sepertinya aku tidak perlu khawatir lagi. Ibu hanya kangen sama bapak.
Aku membuat bubur kacang hijau dan teh hangat untuk sarapan pagi ini. Saat hendak mengantarkan ke bapak yang ada di teras, ibu keluar dari kamar mandi. "Buat siapa?" tanyanya. "Buat bapak di teras, Bu. Mas Aji tadi sudah makan kok," jawabku sembari mengambil piring untuk alas mangkuk. "Biar ibu saja," pintanya. Jangan Bu, ini panas banget. Baru ngambil dari panci," cegahku, tapi ibu bersikeras. Aku mengalah. Saat ibu melintas rasanya ada sesuatu yang aneh. Telinga beliau tidak seperti biasanya. Atau aku yang salah lihat? Prang! Bunyi keramik pecah membuatku terlonjak. Terdengar suara bapak memanggil nama ibu. Juga Mas Haji yang menggendong Sidik keluar kamar. Aku langsung mengambil alih Sidik dan menuntut Mas Haji berjalan keluar. Bapak memeluk ibu yang terkulai lemah. Aku kembali masuk ke kamar mengambil ponsel dan menelpon ambulan. "Ibu kenapa, Pak?" Mas Haji terlihat panik. Bapak berusaha mengusap dahi ibu yang sedikit berdarah dan menutupinya dengan lengan agar Mas Haji tidak melihat darah ibu. "Tadi tiba-tiba jatuh pingsan. Bapak juga kaget. Soalnya gak lihat ibu jalan ke sini," jawab bapak. Aku berhasil memanggil ambulan dari rumah sakit terdekat. 10 menit lagi tiba. Kami bersiap-siap sambil tetap mencoba menyadarkan ibu. Ku bersihkan darah di dahinya dengan air hangat sambil memberinya minyak angin. Tapi tak ada reaksi. Bapak ikut ke dalam mobil ambulans sedang aku dan Mas Haji akan menyusul nanti. Beberapa kali Mas Haji terlihat panik dan bingung. Aku mencoba menenangkan mengingat kondisi mentalnya yang belum stabil. Aku mengambil wudhu untuk sholat duha. Ku ajak Mas Haji serta. Walau awalnya ia bingung, ku tuntun ia perlahan. Ku bisikan kalimat positif agar hatinya tenang. Beberapa jam kemudian bapak menelpon. Ibu masih belum sadar. Aku berusaha menyembunyikan air mata dari Mas Haji. "Ibu." Walau sikapnya tidak pernah hangat denganku, tapi beliau telah mengajariku bagaimana menjadi ibu yang baik, yang pandai menyenangkan hati anaknya. Aku tahu dulu ibu menentang hubunganku dengan Mas Haji. Bahkan saat aku tak kunjung mempunyai anak, beliau tetap menerimaku demi Mas Haji bahagia. Sorenya, kami ke rumah sakit setelah menitipkan Sidik. Mata bapak sembab, suaranya serak setelah mengaji berjam-jam untuk ibu. "Kalau ini takdir Allah, Bapak sudah ikhlas. Bapak harap kalian juga memaafkan ibu, terutama kamu ya nak. Tolong maafkan ibu, maafkan sikap ibu selama ini," ujar bapak sambil menepuk bahuku lalu keluar kamar perawatan. Aku mematung di samping ibu. Ku genggam tangannya yang dingin. Ku bisikan kalimat syahadat di telinga kirinya. "Bu, maafkan saya jika selama ini banyak salah dan membuat sakit hati ibu ya. Saya pun telah memaafkan semua kesalahan ibu. Jika Allah berkehendak memanjangkan umur ibu, tolong sadarlah. Tapi jika ibu sudah ingin pulang, pulanglah dengan tenang ya Bu." Ku bacakan surat Yasin diikuti Mas Haji yang tak henti menitikkan air mata. Laki-laki yang dulu periang, hangat, melindungi dan selalu menguatkanku, kini sangat rapuh layaknya pohon kayu lapuk yang dilanda badai. Selepas maghrib napas ibu mulai terputus-putus. Kami bergantian melafalkan talqin. Doa tak henti kupanjatkan. Saat azan isya beliau pergi dengan tenang, tanpa pesan, tanpa sakit, seolah tak ingin merepotkan kami. Pemakaman ibu dilakukan di kampung di Jogja. Kami berangkat dengan satu ambulan dan mobil Hendry. Aku menghubungi sepupuku itu. Awalnya hanya untuk memberi kabar meninggalnya ibu, tapi ia menawarkan diri untuk mengantar kami pulang. Mas Haji tidak berkomentar apapun saat mengetahui Hendry yang mengantar kami. Ia dari dulu sudah mengenalnya, hanya memang kurang akrab. Sepanjang jalan lelaki itu hanya diam mematung memandang ambulan di depan yang kadang terhalang mobil lain. Hendry segera menyalipnya agar tidak tertinggal jauh. "Mbak, apa Mas Haji baik-baik aja?" bisik Hendry sambil melirik Mas Haji yang berbaring di kursi belakang.
Aku sengaja membiarkan ia duduk sendiri di belakang, agar bisa istirahat setelah semalaman tidak memejamkan mata. Aku gak yakin mengingat kondisi mentalnya yang baru saja pulih, lalu ditambah ibu meninggal. Desisku, sidik terlelap dalam dekapan. Tanganku lumayan pegal menopang tubuh gempalnya yang menggemaskan. Sabar ya mbak. Aku menghela nafas dalam-dalam. Akhir-akhir ini hidupku sangat kelam. Setelah bermasalah dengan tetangga gila, disusul kondisi mental Mas Haji yang terganggu. Lalu saat semuanya nyaris kembali normal, malaikat maut menjemput ibu mertua. Apa aku sanggup ya Allah? Mas Haji menggigau, memanggil nama ibu. Aku tidak pernah menyangka laki-laki yang beberapa bulan lalu terlihat sangat bahagia karena baru saja menyandang gelar seorang ayah, hari ini tidak ubahnya seperti anak kecil yang terjungkal di lembah gulita tanpa penerangan. Ia hanya membutuhkan ibu dalam ruangannya. Tidak peduli siapa nanti yang menolong, hanya ibu yang ia sebut dalam ratapan keputusasaannya. Hendri memberikan tisu saat air mata tak lagi bisa kutahan. Aku lelah. Tidak ada lagi tiang layar yang kokoh dalam bahtera rumah tangga ini. Kemudinya pun tinggal separuh. Jika ia patah, hancur sudah ditelan ombak. Kuatlah demi sidik mbak. Jika butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan hubungi aku, ujar Hendri. Iya, tentu saja kok, gumamku. Mobil terus melaju membelah jalanan yang tak pernah lenggang menuju kota kelahiran suamiku. Kota di mana kami dipertemukan dalam sebuah kampus, berujung pada janji suci dalam ikatan pernikahan. Apa kau sudah melupakan janji itu? Janji yang terucap lalu kau tanda tangani dalam buku kecil bersampul merah dan hijau. Bagaimanapun aku masih istrimu yang membutuhkan nafkah lahir batin. Aku nyaris terlelap saat dering ponsel menguapkan kantuk. Hendri mengangkat telepon di ponselnya setelah meminta maaf karena membuatku terbangun. Aku membetulkan posisi duduk sambil melihat kondisi Mas Haji. Ia terlihat nyenyak setelah sepotong roti dan segelas teh hangat mengisi lambungnya. Hendri yang menyiapkan bekal banyak. Dalam perjalanan ini, aku tidak kepikiran untuk membawa, karena melihat kondisi Mas Haji saja sudah menguras tenaga. Aku meraih ponsel yang dari kemarin tak kusentuh. Baterainya habis. Segera ku pinjam powerbank milik Hendri. Tidak banyak pemberitahuan yang masuk. Hanya ada beberapa chat termasuk dari nomor baru. Assalamualaikum mbak. Ini saya Bilal. Saya mendengar kabar kalau ibu Mas Haji meninggal. Saya turut berduka cita. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Oh iya, ini nomor baru saya ya. Yang lama rusak. Aku tidak membalas pesan itu. Aku ingin menghapus semua yang berhubungan dengan masa lalu, penyebab luka dalam rumah tangga kami. Aku bahkan tidak peduli apapun hukuman untuk Bahani. Bahkan setelah wanita itu resmi dinyatakan gila, aku hanya berharap karma dari Tuhan, balasan setimpal paling adil di antara hukum yang dibuat manusia. Pemakaman ibu berjalan lancar. Sanak saudara yang membantu. Beberapa masih menginap di rumah, menemani kami dan memasak untuk acara tahlilan tiap malam hingga hari ke-7. Aku merasa seluruh tulangku remuk, kepala berdenyut, hingga tak mampu untuk berdiri. Aku ambruk di lantai saat memaksakan diri hendak menemui Mas Haji. Beberapa adik perempuan ibu terhambur mengangkatku ke kamar. Jangan dipaksa, Dok. Istirahat saja, kamu pasti capek sekali, larang Lekti. Tangannya sibuk memijit tengkuku dengan minyak kayu putih. Iya, biar kami yang urus semuanya, timpa Lek Sri sambil meletakkan teh manis hangat. Diminum dulu, Dok, ujarnya kemudian. Iya, Lek, terima kasih ya. Tapi Mas Haji, saya harus menemaninya. Isakku. Leti menyodorkan teh yang dibawakan Lek Sri tadi. Aku menyesapnya perlahan, meresapi alirannya yang membasahi kerongkongan lalu turun ke lambung. Wes, sudah. Haji sudah ditangani Mbak Winarso,
Sepertinya dia kena sawan. Tutur Lekti aku terperanjat mendengar penuturannya. Apa, Lek? Mbah Winarso? Siapa beliau? Pekikku tertahan. Itu orang pintar dari desa sebelah. Kata Pak Lemo dia kena sawan dan teluh sejak dari Bekasi. Makanya dipanggilkan Mbah Winarso. Aku menggenggam spray menahan emosi. Aku tahu pasti Mas Haji depresi karena kepergian ibu dan sakit yang kemarin belum sembuh total. Tapi bagaimana caranya menjelaskan ke keluarga ini? Apa bapak tidak menceritakan kondisi Mas Haji waktu fobianya kambuh? Lek, saya mau ketemu Mas Haji. Baru hendak bangun, kakak iparku masuk membawa sidik yang sejak tadi diasuhnya. Dek, ini sepertinya sidik haus, nangis terus gak mau diam. Ucapnya aku segera meraih putraku dan menyusuinya. Sudah ya Nduk, Lek mau bantu-bantu di dapur dulu. Kalau butuh apa-apa bilang aja. Pamit Lekti aku mengangguk. Mau ditemani Mbak Dek? Tawar Mbak Afi kakaknya Mas Haji. Gak usah Mbak, saya gak apa-apa kok. Oh ya, apa Mbak sudah tahu kondisi Mas Haji? Aku melihat raut wajahnya yang berubah keruh. Iya Dek, Bapak sama Ibu sudah cerita. Haji memang mempunyai trauma dengan darah, dan kejadian itu mungkin membuatnya kembali teringat peristiwa masa kecil, ya yang dulu sempat membuatnya depresi. Maaf ya, Mbak belum sempat menengok kalian di Bekasi. Kita malah dipertemukan dalam suasana duka ini. Terangnya sambil terisak. Tapi Mbak, kenapa Pak Lek bilang Mas Haji kena sawan dan teluh? Apa Bapak nggak cerita sama mereka? Cercaku tak tahan. Dek, keluarga Bapak memang begitu. Masih percaya hal-hal klinik dan berbau mistis. Kita biarkan saja dulu ya. Nanti kalau kondisi sudah tenang, kita bawa Haji ke psikolog lagi. Mbak Afi menepuk bahuku. Wanita itu lalu pamit keluar dan memberikanku istirahat bersama Sidik. Dalam kamar aku berbaring tanpa memejamkan mata. Kepalaku semakin sakit saat memikirkan kondisi Mas Haji. Mas Haji. Aku mendengar suaranya di kamar yang lain. Rumah mertuaku sangat luas. Padahal mereka hanya mempunyai 2 anak. Banyak kamar kosong yang terkadang digunakan untuk gudang padi jika gudang utama sedang penuh. Aku menempati kamar tengah, kamar yang dulu kutempati saat pengantin baru. Perabotnya belum banyak berubah. Bahkan tak ada debu sedikit pun. Mertuaku memang memiliki asisten yang setiap hari membantu mengurus rumah. Terdengar lagi suara Mas Haji. Kali ini lebih keras dan teriakan. Aku berusaha bangun. Tak kuhiraukan badan yang mulai demam. Aku mencari kamar di mana Mas Haji berada. Kulihat Mbak Afi keluar dari sebuah kamar membawa nampan berisi air dalam gelas, semangkuk garam dan bunga. Aku menghampirinya sambil terhuyung. Ya Allah Dek, kenapa keluar? Mbak Afi menaruh nampan tadi di lantai lalu meraih tanganku. Apa itu Mbak? Tunjukku. Gak tahu, Mbak Winarso menyuruh untuk menaburkan itu di sekeliling rumah dan sudut ruangan. Katanya dulu ada yang dendam sama keluarga kita, dan kebetulan sekarang yang kena Haji. Bisik Mbak Afi. Aku berkali-kali istighfar. Mbak, gimana Mas Haji? Sudah tidur di kamar itu? Gak ada yang boleh menengoknya dulu? Jelas Mbak Afi hati-hati. Ia tahu aku akan sangat terluka. Mbak, tolong Mas Haji. Dia butuh psikolog. Bukan. Aku tersimpu di lantai. Badanku benar-benar sakit juga hati ini. Iya Dek, Mbak ngerti. Besok setelah saudara kita pulang, Mbak akan bawa Haji ke Puri Nirmala. Ada saudaranya kenalan Mbak yang bekerja di sana. Bujuk Mbak Afi. Satu lagi Dek, yang harus kamu tahu. Percaya gak percaya, memang ada yang pernah mengirim teluh ke keluarga kita. Dulu Mbak pernah jadi sasarannya. Sakit perut tak tertahankan hingga membesar seperti orang hamil. Untungnya segera ditangani. Tapi seperti yang kamu tahu, hingga kini Mbak belum bisa hamil. Aku tertegun cukup lama. Teluh. Kenapa aku harus mendengar kata yang dari dulu tidak pernah ingin ku percaya?
Dan siapa orang yang telah bersekutu dengan setan untuk menghancurkan keluarga ini? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Mbak Afi mengantarkanku kembali ke kamar. Ia kemudian menaburkan garam dan bunga di kamarku, lalu memercikan air dalam gelas belimbing itu 3 kali. Setelah ia keluar, aku mencium aroma aneh, seperti bau gosong bercampur wangi bunga dan bau bawang yang tak ku kenali. Aku memeluk Sidik sambil merapalkan doa yang kuhafal. Ayat kursi dan surat An-Nas ku baca berkali-kali hingga tak sadar aku terlelap. Demam yang ku alami mengantarkanku ke alam mimpi. Hari ke-7 tahlilan ibu. Mas Aji sudah lebih tenang, tapi badannya sangat kurus, pucat. Tidak ada makanan yang mau ia telan, kecuali air putih beberapa teguk. Malam ini kami membawanya ke dokter karena kondisinya makin memprihatinkan. Bapak Sampat bersitegang dengan Pak Lekmin yang lebih mempercayai Mbah Winarso ketimbang dokter. Untunglah bule tidak sekolot Pak Le. Beliau membujuk suaminya untuk mengalah. Dan kami pun merasa lega saat laki-laki yang tak memiliki keturunan itu melenggang pergi dengan muka kusut. Di rumah sakit, hanya aku dan bapak yang menunggui Mas Haji. Sidik kutitipkan kepada Mbak Afi. Kakak iparku itu sangat menyayanginya seperti anaknya sendiri. Tidur aja, Nduk, biar bapak yang jaga Haji, ujar bapak sambil menggelar tikar. Enggak, Pak, saya gak ngantuk. Tolakku, mataku memang berat, tapi tak ada keinginan untuk memejamkannya. Aku terus menggenggam tangan Mas Haji yang seputih kapas. Kalau gitu makan dulu, kamu juga harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, kasihan Sidik, bujuk bapak. Aku menerima sekotak nasi yang kami bawa dari rumah. Masakan bule selalu enak, tapi kali ini terasa hambar. Beban ini membuat lidahku mati rasa. Pak, apa benar yang dibilang Mbak Afi? Aku berucap lirih. Sebenarnya aku tidak terlalu percaya hal-hal seperti ini. Namun, semalam sekitar jam 1, Sidik tiba-tiba menangis tanpa suara. Matanya menatap langit-langit. Aku yang panik segera memanggil bapak dan Mbak Afi. Bapak mengambil segelas air dan membaca beberapa ayat Al-Quran, lalu meniupkannya 3 kali. Diusapkannya ke sekujur tubuh Sidik lalu meneteskan beberapa ke mulut mungilnya. Beberapa menit kemudian Sidik mulai tenang. Suara tangisannya terdengar normal, lalu tidur saat ku beri ASI. Afi, Mbak mau cerita apa? Bapak mengernyit heran. Tentang teluh dan dendam. Gumamku, aku tidak berani menatap mata bapak. Bapak mengusap wajahnya dengan kasar. Dipandangnya Mas Haji yang terlihat seperti tulang berbalut kulit. Ada rasa sesal dan bersalah dalam netra tuanya. Dulu Bapak punya teman yang sama-sama merintis usaha di kampung ini, Soleh dan Bakri. Soleh itu ayahnya Hani. Suara bapak memberat. Aku mendengarkan dengan dada bergemuruh. Tapi ternyata Bakri memiliki ambisi untuk menguasai semua lahan di kampung ini dengan cara menjatuhkan kami. Bapak yang mengetahui hal ini berusaha memberitahu Soleh untuk berhati-hati. Tapi terlambat. Bakri menyewa orang untuk mencelakai bapak. Kebakaran yang terjadi di gudang padi menjawab penyebabnya meninggalnya Soleh. Dan sialnya, keluarga Soleh telah termakan fitnah Bakri sebelum ia merantau keluar Jawa. Bakri menyebar rumor bahwa bapak memiliki pesugihan dan Soleh menjadi tumbal. Itu sebabnya istrinya Soleh sangat membenci keluarga kita. Aku seolah terpental ke masa lalu bapak. Ternyata beliau menjadi korban fitnah temannya sendiri. Lalu kenapa Hani dulu mengejar-ngejar Mas Haji, Pak? Desisku. Dada serasa terbakar tiap kali menyebut namanya. Hani selalu bilang bahwa ia tak percaya dengan kata-kata Bakri. Ia yakin ayahnya meninggal karena takdir dan murni kecelakaan.
Makanya ia tetap mengejar-ngejar Aji meski ditolak berkali-kali dan tentangan dari ibunya. Jelas bapak. Lalu kira-kira siapa yang menggunakan alir sesat untuk mencelakai keluarga kita? Siapa, Pak? Aku menatap beliau dalam-dalam. Entahlah. Bapak gak mau berprasangka buruk terhadap siapapun. Tugas bapak. Walau begitu aku tetap menerka-nerka siapa orang itu. Lelah mengobrol tak terasa aku terlelap di kursi, membenamkan wajah di pinggiran tempat tidur. Saat terbangun, tubuhku kaku meski hangat karena selimut yang bapak berikan. Beliau tidak ada, meninggalkan secari kertas di sampingku. Bapak mau pulang dulu. Tolong sebisa mungkin jangan meninggalkan Haji sendirian. Besok pagi Bu Leti sama Pak Lekmin datang. Aku menguap dan merebahkan diri di tikar yang tadi digelar bapak. Aku kangen Sidik. Apa ia baik-baik saja? Aku meninggalkan cukup banyak ASI di kulkas, juga sufor untuk berjaga-jaga kalau dia kehabisan ASI. Ku coba mengirim pesan ke Mbak Afi. Syukurlah langsung dibalas dan Sidik baik-baik saja. Perutku sakit, ingin buang air kecil. Tapi teringat lagi pesan bapak. Suasana mendadak sangat sepi. Pasien lain di ruangan ini hanya 2 orang. 3 dengan Mas Haji. Masing-masing ditunggu oleh 1 orang yang semuanya tertidur lelap. Aku memastikan infus Mas Haji masih cukup sampai besok pagi. Lalu kembali berbaring dan memejamkan mata. Mah, ibu kok di luar sih? Suruh masuk dong. Mas Haji yang habis sarapan menunjuk pintu. Aku membereskan mangkok bekas bubur dengan bingung. Mungkin hanya menggigau batinku. Sejak tadi jam 2 dini hari, Mas Haji terbangun dan mulai bisa komunikasi, walau kadang masih linglung. Aku menemaninya sampai pagi sambil menunggu Bule dan Pak Lek yang katanya akan datang. Aku pun tak menghiraukan ucapannya. Hatiku masih sibuk bersyukur karena baru saja Mas Haji menghabiskan bubur semangkok penuh. Padahal beberapa hari kemarin hanya air putih yang ia telan. Semoga kondisinya berangsur membaik. Mah, kok gak jawab sih? Itu ibu suruh masuk, rajuknya. Aku menoleh ke pintu walau tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Pak, kan ibu sudah tenang di sana, ujarku lembut sambil menggenggam tangannya. Seketika pandangannya meredup. Aku mencoba menghiburnya. Oh iya, kita video call Sidik yuk, ajakku yang langsung mencari kontak Mbak Afi. Saat panggilan sedang terhubung, Mas Haji menyentuh lenganku. Sidik siapa? Ya Allah, kalau saja ia tidak sedang sakit, mungkin akan kusentil bibirnya. Aku berusaha mengumpulkan sabar yang tercecer, lalu mengulum senyum. Anak kita, Pak. Masa lupa juga? Mas Haji mengurutkan kening lalu menepuknya beberapa kali. Maaf, Mah. Gumamnya lirih. Panggilan diangkat Sidik sedang menyusu menggunakan botol. Aku merasakan nyeri di dada. Asiku terasa mengalir dengan sendirinya lalu rembes ke baju. Asinya hampir habis, Dek. Tinggal sepotol lagi, kata Mbak Afi di seberang sana. Sebentar lagi saya pulang, Mbak. Pak Lek sama Bule sudah kesini kah? Aku mengarahkan HP ke Mas Haji yang masih terlihat mengingat sesuatu. Sudah, paling sebentar lagi sampai. Benar saja. Tak lama setelah panggilan berakhir, mereka datang. Aku segera berpamitan karena dadaku benar-benar nyeri. Semalaman tidak sempat pumping. Hati-hati, Nduk. Bule mengelus kepalaku saat tangannya kucium takzim. Sejenak aku merasa kehangatan menelusup dari sela-sela rambut. Iya, Bule. Oh ya, hampir lupa. Ayah sama ibumu baru saja sampai. Tadi ada sopir yang jemput di stasiun. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau gitu saya pulang dulu ya. Moga Pak Lek, Bule, titip Mas Haji ya. Aku melangkah meninggalkan ruang perawatan Mas Haji dengan tergesa-gesa. Di sebuah lorong yang menikung aku menabrak seseorang. Loh, Mbak Ratna? Mas Bilal?
Aku meyakinkan diri bahwa itu benar-benar dia. Iya, kenapa ada di sini, Mbak? Siapa yang sakit? Laki-laki itu menenteng sebuah plastik bertuliskan nama apotek. Mas Haji, jawabku singkat. Mas Bilal terlihat salah tingkah. Ia menarik nafas panjang. Apa karena ulahani waktu itu? Tebaknya ragu. Aku malas membahas itu. Sebagian iya, selebihnya karena meninggalnya ibu. Sahutku. Saya harus segera pulang. Maaf. Aku melangkah tanpa menoleh lagi. Ya Allah. Aku tahu ini bukan salah Mas Bilal. Namun entah kenapa sesuatu yang berhubungan dengan Bahani membuatku emosi. Mbak, tunggu. Seru Mas Bilal mengejarku. Aku tertegun. Apa dompetku terjatuh? Maaf. Tapi saya harus mengatakan ini agar Mbak Ratna tidak menyesal nanti. Menyesal? Aku menatapnya dalam-dalam. Laki-laki itu memejamkan mata. Alisnya bertaut dan ada rona kesedihan di wajahnya. Aku mengambil ponsel yang berdering dari dalam tas. Bule menelpon. Assalamualaikum, Le. Ada apa? Kulirik Mas Bilal yang masih diam di tempat. Kamu sudah sampai mana, Nduk? Aji nyariin kamu, ujar Bule Ti dengan nada bingung. Oh, masih di sekitar rumah sakit kok. Sebentar ya, saya segera ke situ. Teleponku tutup, heranya Mas Bilal masih mematung di tempat yang sama. Saya harus kembali ke kamar perawatan. Jadi segera katakan apa maksud Mas Bilal tadi. Ucapku tidak sabar. Tidak, cepat, pergilah sebelum terlambat. Sampaikan salam saya dengan Mas Haji. Mas Bilal meninggalkanku dengan wajah pias. Aku yang kebingungan hanya memandang langkahnya yang perlahan menghilang di balik tikungan. Bule kembali menelponku. Suaranya sangat panik membuatku berlari dan rasa tak karuan. Ada apa ya Allah? Tiba di ruang perawatan. Bule langsung menarikku masuk. Mas Haji tubuhnya kejang. Matanya nyaris putih semua. Beberapa tenaga medis mencoba memberikan pertolongan. Bule yang sesenggukan memelukku. Air matanya membasahi bahuku yang nyaris patah. Lututku lemas. Keseimbanganku goyah. Aku limbung membentur dinding putih. Temam bisuku semalam. Bule, kenapa lagi ini? Tenggorokanku tercekik. Segumpal air mata menyumbatnya. Maafkan Bule, Dok. Tadi bapakmu berpesan untuk jangan pernah meninggalkan Haji sendirian. Tapi Pak Lemu tak lama kamu pergi, ia pun pamit untuk membeli minum. Dan tiba-tiba Bule sakit perut. Menunggu Pak Lemu rasanya gak kuat. Akhirnya Bule ke kamar mandi setelah yakin Haji baik-baik saja. Saat kembali Haji sudah mencopot selang infusnya dan memanggil-manggil namamu. Bule menghapus air matanya dengan kerudung. Seorang dokter wanita mendekati kami. Wajahnya terlihat putus asa dan bimbang. Namun senyum hangatnya masih terkembang. Keluarga Bapak Haji? Iya dok, saya istrinya. Sautku lirih. Silakan temani Bapak Haji. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya permisi dulu. Dokter itu berlalu meninggalkan kami yang terpaku. Perawat yang membantu pun bergegas mengemasi peralatannya. Mas Haji sudah lebih tenang. Tapi ada yang aneh. Nafasnya masih tersengal. Walau selang oksigen masih terpasang di hidung. Bibirnya menghitam dan wajahnya pucat pasi. Aku menyentuhnya dengan jari bergetar. Pak, kenapa? Air mataku tumpah di pipi tirusnya. Bule menepuk bahuku mencoba menguatkan walau sendirinya kewalahan. Pak Lek yang baru datang meletakkan 2 botol air mineral dengan kasar. Perawakannya yang sekilas mirip Mas Haji mendekati keponakannya tersebut dengan wajah penuh sesal dan kesedihan yang mendalam. Bu, kenapa kamu tinggalkan dia? Suaranya lirih namun nadanya menekan, membuat Bule kembali tergugu. Tidak sengaja Pak, tadi ibu kebelet. Tukas Bule sambil membelai rambut Mas Haji yang lepek oleh keringat.
Pak Lek terlihat muram. Lalu ditinggalkannya kami mengambil air wudhu. Kalian ambillah wudhu. Baca Al-Quran selama Aji masih bertahan. Perintahnya. Aku masih bergeming. Hingga boleh menarik lenganku dengan lembut. Dadaku nyeri sekali. Asiku mulai merembes. Bule, sebenarnya Mas Haji kenapa? Isaku saat kami melangkah menuju kamar mandi. Wes Nduk, kamu yang tabah ya. Kita sama-sama berdoa untuk kebaikan Haji. Dia itu sudah kami anggap seperti anak sendiri. Dari kecil kami ikut mengasuhnya. Hibur bule. Aku tidak mengerti maksud dokter tadi. Sebenarnya apa penyakit Mas Haji? Padahal tadi pagi ya sudah terlihat bugar. Aku mengambil duduk di samping bule, membenamkan wajah pada telapak tangan, mencoba meredam gemuruh yang di dada sebelum membaca surat Yasin. Surat yang beberapa waktu lalu kulantunkan di samping ibu sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Mas Haji menggerakkan jarinya walau mata terpejam. Napasnya sudah lebih tenang, seolah mengikuti lantunan ayat suci yang kami bacakan. Aku menggenggamnya dengan erat. Kubisikan doa kesembuhan. Ia menggeleng. Air mata mengalir dari sudut mata. Pak Ale menepuk bahuku lalu mendekatkan diri ke telinga Mas Haji. Dilantunkannya kalimat talqin. Mas Haji menggerakkan bibirnya yang kering. Pelan. Sangat pelan namun lancar. Aku menutup mulut menahan agar suara tangisanku tak terdengar olehnya. Makam ibu masih basah. Bunga yang kutabur di hari pemakamannya belum sepenuhnya layu. Dan kini aku harus menabur bunga di sebelahnya di gundukan tanah merah beraroma mawar. Patah sudah. Kemudian selama ini ku genggam dengan erat. Selanjutnya aku hanya mengikuti alunan ombak dan angin yang siap memorak-porandakan sisa kekuatan. Aku hanyalah nokta di luasnya samudra, terombang-ambing bersama buih menunggu waktu untuk terdampar di sebuah pulau atau selamanya berada di sana. Saat langit mulai menggelayut, merenggut dengan kilatan amarah dan hembusan nafas pekat, aku tahu badai akan segera datang, merampas sisa tenaga yang kumiliki, menghempasku sesuka hati, membuatku tenggelam, mengisi paru-paruku dengan kepedihan hingga aku pasrah. Menanti sosok Israel menjemput selembar nyawa ini yang tak ingin kupertahankan lagi. Lalu suara itu datang, merengek dalam kesunyian. Sebuah tangan terulur, menyentuh wajah yang tak kuingat bagaimana parasnya. Dek, jangan berlalu terlalu dalam. Ingatlah masih ada Sidik yang membutuhkan pelukan hangatmu. Sapa suara itu lembut. Aku mengerjapkan mata berulang-ulang mengusir kunang-kunang yang bertaburan. Mbak Afi. Wanita itu memelukku, membiarkan diriku menghabiskan sisa isakan. Matanya yang sipit pun nyaris tak terlihat karena sembab. Sudah ya, ikhlaskan biar hatimu lapang. Mbak akan selalu siap membantumu dan Sidik. Bujuk Mbak Afi. Mendengar nama Sidik, dadaku terasa nyeri. Aku segera bangkit dan membersihkan tanah yang menempel di ujung gamis. Kami meninggalkan mereka yang sudah tenang di alam sana. Semburat jingga mengiringi langkah yang tertatih. Beberapa kali aku tersandung akar kamboja. Mataku berpendar. Kakiku seolah menjejak kerikil tajam. Saat azan maghrib barulah kulihat tenda yang beberapa hari lalu sempat dibongkar dan tadi pagi terpaksa dipasang ulang. Ibuku menyambut dengan senyum kekuatan, membimbingku ke kamar mandi yang telah siap dengan air hangat dan handuk, lalu membasuh badanku tanpa ragu. Ku tatap tubuh rentanya yang terlihat tegar. Aku tahu itu cara ibu agar aku lebih kuat. Setelah mandi dan sholat maghrib, aku diperbolehkan menemui Sidik, memberinya ASI yang dinanti-nanti. Mata jernihnya mengerjap. Kepolosannya menghangatkan kembali jiwaku yang beberapa saat lalu nyaris membeku. Hidungnya sangat mirip dengan Mas Haji, besar dan bangir. Ku colek gemas dengan rasa getir.
Mas Haji, secepat itu kau pergi? Bahkan kau belum lulus tantangan membersihkan bab sidik, bukan? Ibu mengetuk pintu kamarku. Beliau masuk membawa sebuah amplop putih. Nduk, tadi ada temannya Haji yang datang. Ibu lupa gak menanyakan namanya, tapi dia memberikan ini untukmu. Ibu menyerahkan amplop tipis itu. Aku menaruhnya di nakas. Ayah di mana, Bu? Ada di depan, sedang ngobrol sama Pak Lemu. Kamu yang sabar ya, Nduk. Ingat, Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Pesan ibu sambil menyisir rambutku dengan jari. Ibu sama ayah sehat kan? Gumamku dengan lirih. Aku bahkan belum sempat menanyakan kabar mereka saat tadi pagi tiba di sini. Alhamdulillah sehat. Ya sudah, ibu mau sholat isya dulu. Nanti ibu temani tidur, ucap ibu sambil mengusap kepala sidik sebelum pergi. Aku mengangguk. Segera aku buka amplop pemberian ibu. Secarik surat terselip di dalamnya. Assalamualaikum. Maaf jika Mbak Ratna terganggu dengan pertemuan kita tadi pagi. Sebenarnya saya sudah tahu jika Mas Haji dirawat di rumah sakit. Itu karena kebetulan saudara saya juga ada di sana. Dan pada saat kalian membawa Mas Haji, saya sedang berada di lobi rumah sakit. Saya tidak enak saat ingin menjenguk Mas Haji. Saya tahu Mbak Ratna tidak ingin melihat orang yang ada hubungannya dengan Hani. Walau sekarang kami sudah resmi bercerai. Makanya saya hanya berani menanyakan kondisi Mas Haji lewat teman saya yang seorang dokter umum di sana. Saya sempat kaget saat tahu kondisinya sudah separah itu. Bahkan diagnosanya, Mas Haji sudah tidak lama lagi. Malnutrisi yang dideritanya sudah cukup parah dan mengganggu fungsi organ dalam. Beliau menyampaikan hal ini kepada saya. Saya turut berduka cita dan maaf untuk semua kesalahan saya dan Hani. Jika Mbak Ratna belum berkenan memaafkan, saya ikhlas. Saya tahu hancurnya hati keluarga Mbak Ratna. Tapi saya mohon, maafkanlah saya sebelum saya meninggal. Karena penyesalan ini tidak akan pernah berakhir sebelum Mbak Ratna memaafkan. Wassalamualaikum. Bilal Ramadan. Aku melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Ada satu kertas lagi. Sebuah cek dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Ini sedikit uang untuk keperluan sidik. Mohon diterima. Sebaris kalimat di atas kertas kecil lain terlipat rapi. Aku menatap jumlah nominal itu. Sangat cukup untuk biaya sidik beberapa tahun ke depan. Ya Allah, apa aku boleh menerima ini semua? Kenapa Mas Bilal seolah yang paling bersalah atas kejadian ini? Hanya karena ia mantan suami Mbak Hani. Aku memeluk sidik dengan erat. Aku tidak khawatir soal rezeki dan keuangan. Karena Mas Haji pun meninggalkan cukup tabungan dan bahkan uang dari Pak Karsa belum kucairkan. Aku hanya takut bagaimana nanti sidik tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Di usianya yang menginjak 5 bulan ia menjadi yatim. Rasa haus membuatku melangkah keluar kamar. Dapur masih ramai orang, beberapa kerabat dan tetangga. Beberapa dari mereka hanya duduk sambil ngobrol. Sebagian merapikan gelas dan piring untuk digunakan lagi besok. Bule itu terlihat di pojokan amben. Punggungnya merah-merah dikerok oleh tetangga yang tidak ku kenal. Beberapa kali suara sendawa keluar dari mulutnya. Konon menandakan bahwa angin sudah keluar. Masuk angin, Le. Tanyaku parau. Aku berdehem berkali-kali. Tapi suaraku memang sedang bermasalah karena terlalu banyak menangis. Nduk. Iya ini, tapi sudah keluar anginnya. Dikerok lepar nih. Mau makan? Bule memakai dasternya kembali dan melipat sarung yang tadi digunakan untuk menutupi badan saat kerokan. Enggak kok, mau minum aja, sautku lalu menuju ceret tempat air teh hangat. Aku menuangnya lalu memberi sedikit gula. Sidik rewel ndak? Tanya bule yang sudah di belakangku. Alhamdulillah, tadi cuma panas sebentar, tapi gak rewel. Saya permisi dulu, Le.
Aku membawa gelas berisi teh manis hangat. Sebentar, Nduk. Ini bawa buat cemilan, biar kalau lapar gak bolak-balik. Boleh memasukkan beberapa jajan pasar ke dalam piring seng. Lalu ia menyerahkan air putih dalam botol kemasan air mineral yang mereknya sudah terkelupas. Sebelum minum baca sholawat dulu ya. Perintahnya. Aku mengangguk, memasukkan semuanya ke dalam nampan. Jarak dapur dan kamar tengah lumayan jauh. Sebelum sampai di kamarku harus melewati beberapa kamar lain. Di depan kamar almarhum ibu, aku berpapasan dengan bapak. Dok, dari mana? Bapak membenarkan kopiahnya yang miring. Dari dapur, Pak. Jawabku sambil menunjukkan apa yang kubawa. Bapak memandang air putih dalam botol pemberian bule. Dari bule teh, selidiknya. Aku mengangguk. Ya sudah, sebelum minum baca sholawat 3 kali lalu tiup ya, ujarnya kemudian. Iya Pak. Tentang pesan yang ditinggalkan Bapak sebelum pulang dari rumah sakit. Aku ragu ingin bertanya, tapi penasaran. Bapak sudah merasa Aji akan segera menyusul ibu. Gumam laki-laki berban itu. Makanya Bapak minta jangan sampai ia ditinggal sendiri. Takut kesimpe. Tidak ada yang menjaga saat pergi. Lanjutnya. Air mataku nyaris tumpah. Bapak sudah merasa, kenapa aku tidak? Ya Allah, andai aku lebih peka, tidak akan pernah aku tinggalkan ia sedikit pun. Saya pamit dulu ya Pak. Aku bergegas menuju kamar menyembunyikan kepedihan yang merajam jiwa. Menerima takdir yang menyandang status baru janda. Oke, kita beralih ke sudut pandang Hani. Namaku Hani. Bapak memberiku nama sesingkat itu. Entah apa maksudnya. Namun, beliau pernah bilang, Bapak takut saat tua nanti pikun dan lupa nama panjang anak sendiri. Makanya nama kamu Hani saja. Namun Bapak tidak pernah pikun. Bapak tidak mencapai harapannya hingga usia senja. Beliau meninggal di usiaku yang belia. Sekolah hari ini melelahkan. Ulangan matematika membuat kepalaku panas. Terasa ada asap yang mengepul dari pelipis. Aku melangkah dengan gontai menuju rumah yang beberapa ratus meter lagi ada di depan. Namun, apa itu? Beberapa langkah lagi ku yakini posisi rumahku. Tampak orang berkerumun. 4 orang laki-laki sibuk memasang tenda dan kursi. Sedangkan yang lainnya memasang bendera. Bendera kuning. Ku ambil langkah 1000 tak peduli kepulan debu mengiringi derap sepatu bertali kendur. Aku tahu arti bendera kuning. Tapi siapa? Siapa? Bapak dan ibu tadi pagi baik-baik saja. Tiba di halaman aku terenyak. Benar. Bendera itu berasal dari rumahku. Saudara dan tetangga yang kukenal memandangku dengan iba. Lalu seorang dari mereka memerintahku masuk lewat pintu dapur. Di sana aku diberi pakaian muslim putih. Bude menuntunku ke kamar mandi lalu menyuruh ganti baju tanpa memberi penjelasan apapun. Aku berganti tak sampai 5 menit. Tidak peduli baju yang terbalik. Aku menarik tangan Bude untuk menjelaskan apa yang terjadi. Bude, ada apa? Di mana ibu? Tanya aku. Hani, kamu yang sabar ya. Hani anak kuat, anak pintar. Pasti bisa jaga ibu kan? Suara Bude serak. Bukannya menjawab pertanyaanku malah mengajukan pertanyaan ganjil seperti itu. Iya, sahutku. Mataku sibuk menyisir isi dapur yang ramai dengan para tetangga. Mereka menyiapkan peralatan masak besar-besar seperti naga jantan. Hani, bapakmu meninggal, ucap Bude lirih. Baru kusadar matanya sembab. Bapak? Desisku tak percaya. Iya. Tadi bapak masih menghantarku ke sekolah. Masih kucium punggung tangannya. Kalimat terakhir itu, sebelum menyalakan mesin motornya, masih terngiang di telinga. Belajarlah yang rajin, Dok. Nanti kalau rajin,
pintar, Allah sayang, terus kasih adik deh buat kamu. Gurau bapak. Aku merengut. Aku bukan anak SD lagi yang penurut tanpa logika. Aku sudah SMP, sudah mengenal lawan jenis, bahkan merasakan debaran aneh saat bersua laki-laki itu. Umurku 13 tahun dan belum memiliki adik. Setelah melahirkanku, kesehatan ibu memang menurun, dan itu berdampak pada kesurupannya, sehingga sulit mempunyai keturunan kembali. Aku berkali-kali mendengar hal itu dari dokter yang memeriksa ibu. Aku tersentak oleh sentuhan Budi di pundak. Tangannya mengusap rambutku yang lepek. Jangan melamun, Han. Ayo makan dulu, terus ke depan, ngaji buat bapak. Makan. Walau perut meronta pun aku tidak ada niatan untuk makan. Aku segera berlari ke ruang tengah, menyusup di antara dengungan orang mengaji. Tidak ada air mata, hatiku hanya hampa. Ibu tidak melihat kehadiranku, sibuk menyeka air mata yang entah sejak kapan menghiasi wajahnya. Kakiku terpatri di samping sosok terbujur kaku berselimut jarik milik nenekku. Katanya, sosok itu bapak. Dan aku baru percaya setelah hari ketiga bapak tidak ada di teras seperti biasa, menyesap teh manis dan singkong goreng bumbu bawang. Saat itulah aku menangis, meraung, melempar apa saja yang bisa kurai. Aku mengurung diri di kamar dan hanya keluar saat ingin buang hajat. Hingga guru dan teman-temanku datang menjenguk, membujuk. Termasuk laki-laki itu. Hatiku hanya goyah oleh laki-laki jangkung berkulit putih itu. Alisnya yang tebal sangat memikat saat bercakap. Aku tersentuh. Biarlah, tak ada lagi adik yang kuharapkan. Bapak sudah tidak mungkin memberiku seorang adik. Setidaknya ada laki-laki kedua yang bisa membuat hatiku bertunas, terus tumbuh hingga berbunga. Saat itu aku belum tahu pasti penyebab bapak meninggal. Yang ku tahu terjadi kebakaran di gudang padi Pak Abidin, teman bapak. Hingga suatu ketika, setahun setelah bapak meninggal, datanglah orang itu, Pak Bakri. Ia memperkenalkan diri. Kedatangan Pak Bakri pagi itu menyayat luka ibu yang nyaris kering. Aku yang saat itu sedang sarapan nasi goreng lembek berair dan nyaris basi, mendengarkan dengan seksama. Korban pesugihan, tumbal. Sejak saat itu, ibu lebih banyak diam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang kulakukan hanya sekolah, pulang, tidur. Hanya malam aku bisa melihat punggung ibu yang mengendap di tembok. Pagi hingga sore ibu sibuk di sawah. Aku benar-benar merasa sendiri. Suatu hari cuaca sangat panas. Terik matahari memanggang kulitku yang hitam menjadi lebih gosong. Bukan hanya itu, kepalaku terasa berat. Haus tak bisa lagi kutahan. Akhir-akhir ini aku sering kekurangan uang saku. Aku maklum itu. Untunglah ada selokan berair jernih. Walau terlihat beberapa kecebong menepi di batang rumput yang terendam air. Aku segera mendekat menangkupkan tangan untuk meraup air itu dan meminumnya. Pulang sekolah malah nyari kecebong, seloroh seseorang di belakangku. Sontak aku terkejut dan hampir terjungkal ke dalam selokan. Aku kehilangan kata-kata. Laki-laki itu menyodorkan seplastik es teh yang masih utuh dan berembun di luarnya. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Nih, minum. Ada 2 sedotan, kita minum barengan aja. Ujarnya lagi sambil menempelkan minuman dingin itu ke pipiku yang memanas. Tersipu, aku minum tanpa suara. Kujepit ujung sedotan agar tidak khilaf. Kebablasan menyedot hingga kering, dia minum dengan santai. Gimana kabar ibumu? Tanyanya setelah minuman itu habis. Lebih tepatnya aku yang menghabiskan. Baik, jawabku singkat. Syukurlah, gumamnya. Aku melirik wajah tampan itu. Dahinya berkeringat, hingga alisnya berembun. Dek. Jantungku berdebu lebih keras. Aku berpaling. Pulang yuk. Dia bangkit dan membersihkan debu yang menempel di celana birunya. Aku melakukan hal yang sama. Kami melangkah di bawah panas matahari jam 1 siang, meninggalkan rindangnya sebatang pohon kersen di seberang selokan. Tempatku bertemu kecebong yang nyaris ku minum air bekas rendamannya.
Duduk. Perintah ibu, aku yang masih berseragam lengkap bingung dan hanya menurut. Kamu tahu siapa laki-laki itu? Wajah ibu terlihat menahan emosi. Teman sekelasku, Bu, gumamku. Aji, ibu mendengus kesal. Kamu tahu siapa keluarga Aji? Dia anaknya Abidin, orang yang sudah menumbalkan bapakmu demi pusuganya. Aku mendongak tak mengerti. Ibu percaya dengan kata-kata Pak Bakri, Bu? Mereka tuh orang baik. Bukankah dulu mereka sering membantu kita? Ibu mengepalkan tangan. Wajahnya yang legam terbakar matahari menegang. Aku menahan air mata, memendam ketakutan dan hati yang mengambang. Keluarganya penyebab bapakmu meninggal? Geram ibu, napasnya tersenggal. Aku tahu beliau menahan emosi yang nyaris keubun-ubun. Sejak hari itu, ibu selalu mewanti-wanti untuk menjauhi keluarga Aji. Tentu saja aku hanya pura-pura, karena hati ini sudah terlanjur bertaut padanya. Aku yakin bapak meninggal karena murni kecelakaan, bukan tumbal dan sejenisnya. Aku tidak percaya keluarga Aji akan berbuat seperti itu. Aku tetap berteman baik dengan Aji. Dia satu-satunya lelaki yang peduli denganku. Setelah memberikanku es teh hari itu, ia pun sering mengajakku makan di kantin. Aku memang kekurangan uang saku sejak bapak meninggal. Buku pelajaran pun jarang bisa kebeli. Untung ada Aji yang selalu mengerti, memberikan pinjaman aku, dan aku makin suka kepadanya. Suatu hari, aku menuliskan perasaanku padanya lewat puisi. Aku menyelipkan kertas bergaris-garis biru di antara buku tulis. Sialnya teman sebangkuku melihatnya. Ia mengambil kertas itu lalu membacanya di depan kelas. Sontak seisi kelas bercier-cier sambil tertawa. Jangan ditanya, mukaku saat itu seperti lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau, menahan malu. Sedangkan Aji hanya mengelum senyum. Mukanya tak ada bedanya dengan diriku. Hanya dia putih, luwes, menggemaskan. Sedang aku hitam, legam, menyebalkan. Pulangnya, Aji mendahuluiku. Aku berusaha mengejar tapi tak terjangkau. Ia melenggang tanpa menoleh, membiarkanku kehausan di tengah jalan berdebu dan terik. Terpaksa ku dekati sarang kecebong di seberang sana. Kuraup air kubangannya dan kuteguk dengan nafas sesak. Aji, kenapa kau begitu? Hari terus berlanjut. Aji tetap jaga jarak denganku hingga kelulusan itu tiba. Ia meneruskan ke sebuah SMA ternama. Aku mati-matian membujuk ibu agar bisa meneruskan ke sekolah yang sama, tentu tanpa menyebut alasannya. Beruntung dengan nilaiku yang cukup tinggi, aku bisa masuk ke SMA tersebut dengan beasiswa. Aku melihat Aji lagi, walau beda kelas. Makin hari Aji makin mempesona. Tubuhnya makin jangkung. Kumis tipis mulai terlihat saat kuperhatikan lama-lama wajahnya. Sikapnya masih hangat, namun tetap menjaga jarak dan memberiku pengertian agar kita berteman sewajarnya saja. Berteman, aku ingin lebih dari itu. Suatu hari, saat aku sedang frustasi karena cintaku yang ditolak, seorang pemuda mendekatiku. Ia memang tidak setampan Aji, tapi sikapnya yang lembut membuatku luluh. Aku diajaknya ke taman, ke warnet, ke warung pinggir jalan. Kemana saja aku bangga bisa menunjukkan ke Aji bahwa laki-laki tidak hanya dia. Aku bangga bisa memiliki banyak teman. Walau semuanya laki-laki yang kata-katanya orang berandalan, aku tidak peduli. Toh ibu pun tidak pernah tahu. Sore itu, aku pulang dalam keadaan kacau. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi bagian bawah tubuhku sangat sakit, perih. Ada bercak darah di celana dalamku, dan juga jejak kemerahan di sekujur tubuh. Aku baru tahu setelah beberapa minggu kemudian telah datang bulan. Ada yang salah dengan tubuhku. Perutku kram, tapi tidak keluar darah haid. Dada terasa nyeri dan bengkak. Aku bingung. Alat tes kehamilan yang kubeli diam-diam menunjukkan hasil yang tidak kuinginkan. Aku memutar otak. Bagaimana caranya agar janin ini hancur? Segala cara aku tempuh.
Tapi janin ini sangat kuat, seperti sengaja hendak mempermalukanku dengan hadirnya dia di dunia ini. Lalu, saat aku sedang menyusuri jalan mencari hal lain yang bisa kulakukan, aku melihatnya. Pemuda tampan yang mengisi hatiku dengan cinta pertama. Dia sedang sendirian di gudang padi milik ayahnya. Aku mendekat, berbincang dan menangis dalam pelukannya. Dia pun luluh. Untuk pertama kalinya mengusap kepalaku, berlanjut ke seluruh tubuh. Aku berhasil. Kini aku punya alasan dengan keberadaan janin ini. Tapi kenyataannya tidak semulus rencana. Dia pindah ke kota lain. Aku tidak bisa melacaknya. Tinggallah aku dalam piluh akibat dosa dalam pergaulan liarku. Semuanya menjauh. Teman, keluarga, tetangga. Hanya ibu orang terakhir yang mau menyapaku. Menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpaku. Aku tergugu. Dengan berat hati ku besarkan kandunganku, melahirkan putri cantik yang tunarungu. Ibu merah cucunya seperti anak sendiri. Meski aku tak pernah memberitahu siapa ayah kandungnya, beliau berusaha tak peduli. Dan hari itu, seorang pemuda asing datang melamarku. Aku sama sekali tidak mengenalnya, tapi hatiku berkata pernah berjumpa. Entah di mana. Ia dari keluarga kaya. Aku langsung setuju demi ibu, demi ekonomi keluarga. Ya. Dan permintaan terakhir ibunya sebelum meninggal, yaitu menikah. Aku tidak peduli soal cinta atau tidak. Yang terpenting hidupku terselamatkan. Beberapa tahun kemudian, tanpa sengaja aku menemukan akun medsosnya. Ia telah menikah dengan seorang wanita cantik berhijab lebar. Ada rasa iri, tentu, menelusup dalam dada. Bagaimanapun ia cinta pertama. Lelaki yang menggetarkan irama jantung menjadi melodi indah, hangat dan memabukkan. Kutambahkan ia sebagai teman. Ku ikuti akunnya, dia jarang posting hal-hal yang ingin ku ketahui, termasuk istrinya yang cantik. Aku pun tidak menemukan akun istrinya tersebut. Dorongan rasa penasaran membuatku menghubunginya lewat messenger. Hai, Aji, apa kabar? 2 hari kemudian baru dibalas baik. Ini Hanikah? Iya, alhamdulillah. Kamu masih ingat aku? Ia tidak membalas hingga seminggu lamanya. Aku tidak putus asa. Ku coba terus menghubungi dengan alasan silaturahmi. Ia pun merespon, bahkan saat kutawarkan perumahan di daerah Bekasi. Ia terlihat antusias. Katanya sang istri memang sedang ingin mandiri, dan dia bingung belum mendapatkan info daerah yang cocok dengan lokasi tempat kerjanya. Aku senang sekali saat akhirnya ia mengambil rumah dekat denganku. Tentu saja ia berpesan untuk tidak mengatakan apapun soal masa lalu kita kepada istrinya. Beberapa hari terakhir sebelum kepindahannya, aku mendapati kenyataan bahwa suamiku mandul. Tentu saja hatiku hancur. Bagaimana bisa ia tidak mengatakan hal ini sebelum melamarku? Namun anehnya, aku tidak terlalu peduli. Apa perasaan ini ada hubungannya dengan Haji? Aku tiba-tiba mempunyai rencana. Toh dia juga 6 tahun belum punya anak. Pasti istrinya pun mandul. Dia tidak mungkin menolak jika tak ingin rahasianya terbongkar. Ya, walau Cynthia memang bukan darah dagingnya, akan kubuat dia percaya dan mau melakukan hal ini. Tibalah hari kepindahan mereka. Aku sebisa mungkin menyambut mereka dengan normal, layaknya tetangga yang baru saling kenal. Istrinya memang cantik dan modis, baik dan ramah. Ratna namanya. Aku mendekatinya untuk memuluskan rencana yang telah kususun matang-matang. Mengenai suamiku, aku tidak terlalu peduli dengannya. Ia memang baik, selalu menuruti apa yang mauku, bahkan ide gila ini. Ya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mau adopsi anak. Aku mau mempunyai keturunan dari orang yang pernah aku cintai setengah mati, meski ia bukan suamiku. Mas Bilal, dia betul-betul suami bodoh. Tapi terkadang aku menyisipkan syukur masih ada laki-laki yang mau menerima masa laluku. Tibalah proses menebarkan itu. Aku menatap sosok tampan dari masa lalu dengan hati yang tak menentu. Mas Haji, akhirnya, walau aku tak bisa memilikimu, aku bisa mendapatkan keturunan darimu. Aku pun hamil
program bayi tabung itu berhasil. Bahagia menyelimuti keluarga kecilku. Entahlah, Mas Bilal menyambut kehamilanku dengan berbunga-bunga, walau tahu itu bukan benihnya. Penantian panjang terobati dengan hadirnya malaikat kecil bermata sipit. Sipit? Aneh, Mas Haji rasanya tidak sipit dan seputih bayiku. Tapi sudahlah, yang penting aku bisa punya anak darinya. Namun, akibat kebodohanku, Tuhan mengambil alih kecil dan Ratna itu selalu saja sok baik dan membuat hatiku iri. Akhirnya aku rancang rencana kedua untuk membuatnya terlihat buruk di mata orang lain. Video yang kuunggah di medsos berhasil membuat dirinya viral dan mendapat bulian dari netizen. Aku sangat puas, walau pada akhirnya aku dipulangkan ke kampung oleh Mas Bilal. Di kampung aku tidak bisa tenang. Mereka mengira aku gila. Dokter itu bilang aku depresi. Mereka tidak tahu, aku hanya iri dengan kebahagiaan keluarga kecil itu. Aku yang dulu sangat mencintai Haji, kini mengukir gurat-gurat benci. Kebencian itu kian terpupuk oleh kalimat-kalimat ibu soal kematian ayah yang menjadi tumbal pesugihan ayahnya Haji. Aku tidak percaya karena dulu termakan cinta buta. Tapi sekarang, akulah orang yang paling membenci keluarga itu, terutama Haji. Selama masa penyembuhan, aku mulai memikirkan cara untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Aku meminta Mas Bilal untuk menceritakan masalah bayi tabung itu ke Ratna, dengan dalih agar tak ada lagi kebohongan di antara keluarga kita. Padahal tentu saja agar wanita itu bermasalah dengan Haji. Tapi ternyata semua tidak sesuai denganku. Mereka tetap bersatu, entah bagaimana caranya. Api emosi makin berkobar dalam dada. Aku mencoba bersikap baik dan lembut agar Mas Bilal mau membawaku kembali ke Bekasi. Berhasil, dengan syarat ibu dan Cynthia ikut. Katanya agar ada yang menemaniku saat ia kerja. Ya, tak masalah. Justru aku menemukan ide gila baru. Aku membujuk Haji untuk bertemu dan membahas soal kejadian waktu itu di gudang padi. Ku katakan bahwa Cynthia anaknya dan ia harus bertanggung jawab. Tanpa ia sadari, aku membawa orang untuk merekam pertemuan itu dan mengirimkannya ke Ratna. Sialnya, kali ini pun gagal lagi. Mereka malah datang ke rumah, menyetujui untuk melakukan tes DNA. Ratna terlihat santai, tidak ada raut kebencian terhadap suaminya. Walau aku sudah tahu hasilnya akan seperti apa, aku biarkan mereka melakukan tes itu. Aku sudah kehilangan cara untuk membuat mereka hancur. Apa aku menyerah begitu saja? Malam itu, tiba-tiba Mas Bilal mengatakan hal tak terduga. Ia terlibat dalam pemerkosaan yang menyebabkan aku hancur dan mengandung Cynthia. Itu sebabnya ia merasa bersalah dan menikahiku. Ku tampar pipinya berkali-kali. Ku robek buku nikah kita dan ku ajukan cerai. Iya, cerai. Aku memang dari dulu tak mencintainya. Dan rumah ini milikku atas namaku. Aku tak perlu khawatir soal keuangan. Ada seorang yang sudah lama merayuku, memberi apa saja yang kuinginkan termasuk uang. Ya, walau semua itu ada maksudnya. Ia menginginkan anak dari rahimku karena istri keduanya sudah menopause. Mas Bilal pulang kampung karena secara agama kita sudah tak lagi halal lagi. Ia janji akan segera mengurus surat perceraian. Ibu dan Cynthia pun memilih pulang karena anak itu selalu menangis setiap malam. Aku tidak tahan dengan ceritanya. Mas Karso, orang itu kini lebih sering menemani hari-hariku. Perlahan benih-benih cinta mulai timbul. Walau aku tahu ia masih suami orang, aku tak peduli. Hingga hari itu, saat ia datang ke rumah, beberapa warga menggerebek, padahal kami tidak melakukan apa-apa. Setelah kejadian itu Mas Karso menghilang. Ia tidak bisa dihubungi. Aku pun mencari alamat rumahnya. Tapi ternyata keluarga mereka sudah pindah. Hatiku gamang. Apa yang harus kulakukan? Aku makin meradang saat pagi itu kulihat Mas Haji menimang anaknya di teras. Entah setan dari mana terbesit keinginan untuk menghancurkan keluarga mereka sekali lagi. Aku mengingat kembali apa kelemahan Mas Haji. Darah. Iya, dia fobia darah.
Mungkin aku akan menggunakan sedikit hal gila untuk menghancurkan mentalnya. Kebetulan ia belum sembuh benar setelah kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Ia tidak akan bisa melawan. Hari ini aku mondar-mandir mengamati kondisi rumah Haji. Berharap istrinya pergi barang sebentar meninggalkan anak dan suaminya yang sakit sendirian. Aku akan mencoba masuk rumahnya, lalu melakukan hal yang sudah kurencanakan. Beruntung, setelah hampir setengah hari, kulihat wanita berhijab lebar itu meninggalkan rumah menggunakan motor. Sepertinya pergi jauh. Bawaannya juga lumayan banyak. Ini kesempatanku. Aku menyeringai, menatap pintu yang hanya ditutup tanpa dikunci. Aku masuk, tentu saja tanpa salam. Ku dengar suara merdu lelaki yang pernah ku cintai itu menyanyi untuk anaknya dari arah kamar. Membuat darahku berdesir menahan segala rasa, iri, dendam, dan rindu. Ku dekati mereka. Haji terlihat sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ku rampas sidik yang mulai terlelap, menggendongnya seperti boneka, lalu mengambil gunting dari saku. Aku menatap Haji penuh kepuasan. Ia tidak berdaya dengan kaki cacatnya. Diam-diam kulumurkan cairan mirip darah ke tubuh sidik. Haji memekik. Aku makin menggila. Pemandangan itu membuat jiwaku menguap dengan aneh. Ada rasa bangga dan puas melihat ia berteriak penuh rasa takut. Aku ingin hal lebih. Kuarahkan gunting itu ke nadiku gunting adikku dengan spontan. Darah mengucur segar. Tidak ada rasa sakit maupun perih. Aku hanya lega, bahagia, puas. Iya, puas. Haji beringsut, mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi ia tersungkur. Kepalanya membentur sudut lemari dan berdarah. Ia pun pingsan setelah melihat darahnya sendiri. Sialnya, aku mendengar orang-orang berteriak dan menerobos masuk rumah. Dengan cepat mereka menangkapku, memegang kedua lenganku. Aku meronta. Darah makin mengucur dari luka bekas guntingan itu. Dan hal itu, polisi datang dan pandanganku menggelap. Entah kenapa, beberapa hari kemudian aku melihat Ali kecilku. Ia tersenyum sangat lucu, merangkak dengan terburu-buru ke arahku. Aku tertawa, terus tertawa hingga orang-orang sekitar heran. Aku tidak peduli. Akhirnya aku bertemu Ali. Kini aku tinggal di sebuah kamar bersama Ali. Ia tidak pernah minta susu, melainkan terus bermain denganku. Aku selalu tertawa. Orang-orang berseragam putih itu selalu mengawasiku. Kadang memaksaku meminum beberapa obat dan menyuntikkan sesuatu yang membuatku mengantuk saat aku mengamuk. Aku merasa bebas. Bebas tertawa semauku, menangis tanpa batasan waktu. Dan pagi ini, melihat laki-laki itu, laki-laki yang menggetarkan jiwa dan menarik segumpal hati memasuki pusaran indah bernama cinta pertama. Ia berjalan mendekat, mengulurkan tangan ke arah Ali. Bayiku itu terlihat senang dalam pelukannya. Mereka pun berbalik arah dan meninggalkanku bersama seorang wanita yang kukenal. Ibunya Aji. Aku berteriak, meminta Ali kembali, tapi ia tak peduli. Kulemparkan pot bunga ekor biak ke arah mereka. Kurai kerikil yang bertebaran dan menghamburkannya. Aku meraung dan menjabaki rambut yang terasa makin gimbal. Beberapa orang berseragam putih mendekat, namun tak peduli saat aku meminta Ali dikembalikan. Mereka malah mengeluarkan jarum suntik yang kubenci. Karenanya aku terlelap dan tidak bisa bermain lagi dengan Ali. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Ratna. Hembusan angin mengayunkan batang-batang ilalang. Sesekali wangi kamboja menyertai dari beberapa kuburan baru, mengeluarkan aroma mawar yang berbeda. Senja belum sepenuhnya turun, namun suasana cukup sunyi. Aku masih menekuni setiap kenangan bersama ia yang istirahat di dalam sana. Hari-hari yang kami lalui selama 7 tahun bersama, hangat kasihnya yang membekas dalam ruang jiwa, begitu cepat berpulang. Bahkan tak sempat melihat buah hatinya memakai seragam sekolah pertamanya.
Ya, tidak ada lagi air mata. Aku hanya mengenangnya selayaknya hati yang pernah saling memiliki. Namun kini harus pergi, mengikuti bumi yang terus berputar, menerima setiap takdir yang digariskan. Sebuah tangan menepuk pundakku dengan pelan. Jari manisnya terdapat cincin yang sama denganku. 2 bulan lalu kami menyematkannya bersama-sama. Seminggu lagi janji suci itu akan terlaksana. Untuk yang kedua kalinya dalam hidup kami masing-masing. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.